Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babus Salatil Jum'ah Hina Tazulus Syams, yaitu pembahasan yang terkait bahwa salat Jumat itu dilaksanakan ketika matahari sudah zawal. Kalau kita di Indonesia ini sudah condong ke barat ya. Hadirin jamaah maghrib, secara umum bahwa salat yang terbaik itu adalah ketika kita melaksanakannya di awal waktu. Itu pandangan secara umum itu. Sekalipun tentu kita juga harus melihat bahwa salat apa yang kita akan kerjakan. Kalau salat itu waktunya cukup lama, maka bukan satu-satunya makna yang disebut dengan awal waktu pas ketika masuk waktu. Salat Isya umpamanya waktunya cukup panjang, bukan berarti bahwa ketika masuk waktu salat Isya yang sekarang ini mungkin sekitar jam 19.35 ya, pas waktu itu kemudian kita melaksanakan salat Isya, atau pas waktu itu kita azan langsung melakukan salat Isya. Salat Isya waktunya panjang, bahwa jam 8 itu masih dianggap awal waktu sebenarnya. Jadi jangan juga kita terlalu tekstual memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang ada waktu salat itu sebaiknya dilakukan di awal waktu benar itu. Salat maghrib, begitu pula salat subuh itu umpamanya itu sebaiknya dilakukan pas di awal waktu. Kenapa? Karena dua salat ini waktunya memang sangat singkat, waktunya pendek sekali. Salat maghrib waktunya itu masuk sekarang ini jam 18.22 ya, 18.22. Kemudian Isya masuk jam 19.35. Waktunya tidak hanya lebih 1 jam sedikit, sehingga sedikit saja kita menunda waktu salat maghrib kita, itu kita sudah tertinggal awal waktu. Padahal kita faham bahwa salat yang terbaik itu adalah salat yang kita lakukan di awal waktu. Bahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi memahami bahwa salah satu makna dari sahun, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salat sahun itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka wail, fawailul lil musallin, neraka wail orang yang salat. Oleh Al-Qurtubi memahami salah satu maknanya adalah orang yang melakukan salat di akhir waktu. Nah, kalau kita menunda saja 10-15 menit, itu sudah masuk pertengahan waktu itu. Apalagi kalau kita tunda lagi sebentar, saya salat, masih ada saya mau kerjakan. Jangan sampai kita kemudian melakukan salat maghrib, subuh itu di akhir waktu. Nah, ini sebaiknya awal waktu. Makanya Aisyah pernah mengatakan bahwa kami kalau pergi melaksanakan salat subuh, pulang balik itu tidak ada yang mengenali saya. Kenapa? Karena ya berangkat masih sangat gelap, pulang juga masih gelap. Waktu itu kan tidak ada lampu penerangan di jalan, maka orang tidak tahu apakah ini laki atau perempuan.
siapa orangnya ini. Nanti masuk dalam masjid mungkin juga masjidnya gelap. Ya, tidak seperti kita sekarang ini. Kalau kita pergi ya, orang kita kenal semua kalau memang jamaah. Jadi masih sangat gelap. Artinya apa? Salat subuh juga hendaknya dilakukan di awal waktu. Sehingga salat subuh itu juga jangan terlalu lama kita menunggu. Memberi waktu jeda ya. Itu jeda sampai 15 menit itu bagi saya itu terlalu lama itu. Ya. Tapi berbeda dengan salat Jumat. Ternyata bahwa salat Jumat itu sebaiknya dilaksanakan pas awal waktu, pas ketika matahari itu sudah zawal, sudah bergeser, bukan lagi pas di tengah, sudah bergeser sedikit, ya itu namanya zawal. Ya, itu waktu yang terbaik kita melakukan salat Jumat. Sekalipun ada satu negara ya, menurut pengalaman teman-teman itu yang pernah ke negara itu, salat Jumatnya itu biasa dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Karena dia mau menjamak antara Jumat dengan Asar. Bukan jamak ya. Masih ada jamaah di situ. Usai melaksanakan salat Jumat, mereka tinggal melaksanakan salat Asar. Saya pikir ini satu ijtihad yang tidak salah, tapi hampir keliru. Ya, hampir keliru itu. Kok ditunda sampai jauh, menjelang masuk waktu asar ya. Tujuannya supaya jamaah semua di masjid itu ingin tetap melaksanakan salat berjamaah asar di masjid. Ya. Ada 2 hadis ya, atau ada 3 hadis yang terkait dengan persoalan ini. Ya. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu thumma narji'u fanurihu nawadihana. Kata Jabir bin Abdullah, kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ketika kami pulang, maka kemudian matahari itu masih baru sedikit agak condong ke baru sedikit zawal. Artinya apa? Karena salat Jumat kan mestinya itu tidak terlalu lama itu. Beda dengan kita di Indonesia ya. Banyak sekali prosesinya. Yang kedua, terkadang khatibnya lama sekali. Termasuk kayaknya saya agak lama kalau khutbah Jumat. Biasa tidak pernah, hampir rata-rata 20 menit itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau Rasulullah itu biasanya salat Jumatnya itu singkat. Khutbah Jumatnya tidak panjang. Yang panjang biasa itu salatnya. Kalau kita terbalik, salatnya singkat, khutbahnya panjang. Nabi itu ya khutbahnya tidak terlalu panjang. Ya mungkin sekitar mungkin sekitar 10 menit ya. Kalau kita rata-rata berapa? Rata-rata sampai 20 menit. Kayaknya jangan heran kalau panitia itu biasa menulis khutbah Jumat maksimal 20 menit. Kenapa? Karena ada khatib itu yang khutbah Jumat sampai 1 jam. Dan saya pernah dapat itu, khatibnya sampai lebih 1 jam khutbah. Ya, sehingga kemudian jamaah itu more mana? Sama-sama more. Dan saya kalau hari Jumat sudah batum itu jamaah itu sudah pertanda ini. Saya sudah harus mempercepat khutbah. Ya. Bahkan kemarin saya khutbah itu, padahal itu singkat khutbah saya kemarin. Pas di depan saya itu mengorok. Mana kata jo kemas sampai Jumat mengorok. Gimana caranya itu? Itu artinya sama tidur dalam keadaan salat. Kenapa? Karena khutbah itu kan sama posisinya dengan 2 rakaat. Nah, khutbah kita khutbah nage soto si matinro. Ya ngoro itu dalam salat. Jadi ini kata Jabir ya. Kami sholat Jumat bersama Nabi, ketika kami pulang itu baru tidak terlalu jauh melenceng itu matahari. Ya kelihatan masih zawal ya, baru sedikit zawalnya. Artinya apa? Masih sangat siang.
Ya, tidak terlalu lama itu dilakukan. Qala Hasan faqultu li Ja'far. Hasan ini Hasan bin Ayyash ya bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Maaf, kepada Ja'far bin Muhammad. Fi ayyi sa'atin tilka? Kira-kira jam berapa itu ya? Kalau kita ditanya jam berapa, mungkin langsung kita menyebut, oh mungkin jam 12. Jam 12 itu. Nah, sekarang ini kan waktu duhur masuk jam berapa itu? Zawal itu jam berapa itu? Kita jam 12:20 ya. Nah, sekarang ini. Ya kan matahari itu tidak selamanya perputaran matahari dengan bulan itu kan tidak selamanya sama itu dalam setiap saat. Itu ada perbedaan. Saat maghrib kita sekarang ini maghrib sekarang jatuh jam berapa ya? Jam 18:22. Ya, bahkan pernah sampai jam 6:30 baru masuk maghrib. Kira-kira jam berapa? Waktu itu kan orang belum punya jam ya. Dia hanya mengatakan begini, qala zawal asy-syams. Ya, itu pas matahari itu condong ke barat kalau kita sekarang ya. Jadi zawal itu. Pas zawal ya sudah langsung bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Iyas bin Salamah ya. Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, yang dia terima dari Iyas ini menerima dari bapaknya namanya Al-Aqwa. Beliau mengatakan begini, qala kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams. Kami itu melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujami di sini bermakna nusalli al-jum'ah. Kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams, apabila matahari itu sudah zawal. So, begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ya kami sambil meniti tempat berteduh. Artinya apa? Karena masih panas sekali. Coba kita mencari supaya tidak langsung terkena matahari itu. Artinya masih sangat siang. Dari dua hadis ini jelas sekali bahwa salat Jumat itu memang sebaiknya dilakukan di awal waktu. Saya pernah sholat Jumat di salah satu masjid di Makassar ini. Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Sudah hampir jam 1 belum mulai. Kenapa kita belum mulai? Kita menunggu seseorang. Ya, memang yang kita tunggu itu pejabat penting, makanya ditunda. Kenapa kita terlalu lama menunda? Kalau menunda sampai 10 menit, ya oke lah. Tapi kalau sampai menjelang jam 1 belum kita mulai, terlalu lama kita menunda salat Jumat. Ya, terlalu lama. Nah, sudah janjian Pak bahwa nanti mulai kalau saya datang. Mana caranya ini? Akhirnya apa yang terjadi? Sudah mungkin sekitar tinggal 2-3 menit jam 1 baru datang informasinya, tidak jadi datang. Astagfirullah, saya bilang gimana caranya? Katanya tidak jadi datang. Padahal pesan pertamanya jangan sholat Jumat, jangan sholat sebelum saya datang. Ini artinya apa? Mempermainkan waktu sholat. Dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Lebih menghormati manusia daripada Tuhan, daripada Allah. Nah, Jumat itu kalau tiba waktunya laksanakan, jangan kita tunda-tunda. Siapapun yang memerintahkan itu, kalau diperintahkan ya tidak bisa Pak. Karena khatibnya, bukan hanya khatibnya ya, jamaahnya sudah gelisah semua itu kalau sudah masuk waktu kita tidak sholat. Ya. Dari hadis ini sebenarnya bisa kita pahami hadirin, hadhihi hadis zahira fi ta'jilil Jum'ah. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Ya, jelas sekali hadisnya bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Waqad qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaahirul ulama minas sahabat tabi'in faman ba'dahum la tajuzul jum'ah illa ba'da zawali syams.
Para ulama mengatakan ini, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur ulama baik dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya mengatakan salat Jumat itu tidak boleh dilakukan ketika belum zawal. Harus zawal baru boleh dilakukan. Walam yukhalif fi hadza. Pendapat ini tidak ada yang menolak kecuali illa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu tidak begitu pendapatnya. Bahkan pendapat Ahmad dan Ishaq itu jawazuha qabla zawal. Boleh melakukannya sebelum zawal. Kalau kita di Indonesia pada umumnya waktu salat Jumat itu mengikuti waktu duhur kan? Mengikuti waktu duhur. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq tampaknya sebelum duhur, karena sebelum zawal. Karena ya salat duhur itu ya pas zawal itu boleh. Itu adalah waktu pelaksanaan salat duhur. Ya, fajawazuha qabla zawal menurut pendapatnya Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Kalau qadi wa ruya fi hadza asya' an sahaba la yasihhu minha syai'un illa ma alaihi al-jumhur. Ya, bahkan ada pandangan sebagian dari sahabat itu bahwa tidak sah satu pendapat itu kalau itu tidak disertai dengan jumhur ulama. Harus jumhur itu. Kalau hanya 1-2 orang tidak boleh. Tapi tidak juga bermakna jumhur itu semua ulama sepakat, tidak. Artinya jumhur itu mayoritas ulama. Kalau 100 sudah ada 70 itu namanya jumhur. Ya, itu namanya jumhur. Ya sama lah umpamanya kalau kita melakukan pemilihan apapun ya di Indonesia, pemilihan presiden, pemilihan gubernur ataupun yang lainnya, kalau sudah menang 50 plus 1 suara itu sudah jumhur itu. Itu artinya sudah mayoritas memilih. Itu sudah sah jadi presiden kan? Nah, sudah sah. Ya, bahkan kalau pesertanya itu 3 orang, sertanya 3 orang ya, kalau dia sudah ada yang sampai 34 sekian, lebih 33% suara, itu sudah pemenang. Ya, sudah pemenang. Kalau 3. Ya, kalau tentu kalau jumhur ulama tidak begitu. Harus lebih banyak memang. Ya. Kalau 100 ya katakanlah 70 80 orang itu sudah jumhur ulama. Makanya ada perbedaan pandangan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada yang mengatakan ya, kenapa seperti Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu mengatakan bahwa sebelum zawal itu boleh. Ya, saya dalam syarah An-Nawawi ini dia mengatakan bahwa wa hamalal jumhur hazil hadis alal mubalaghah fi ta'jiliha. Sebenarnya itu adalah bentuk mubalaghah saja. Bahwa yang disebut dengan mubalaghah untuk mempercepat salatnya ya, bahwa memang salat Jumat itu beda lah dengan salat zuhur. Harus dipercepat. Harus dipercepat. Ya, saya kira itu banyak sekali manfaatnya kalau dipercepat ya. Karena kalau diperlambat itu sulit, banyak sekali orang yang kemudian datang di masjid dan itu pun sampai menunggu begitu lama. Wa nahum kanu yuakhiruna al-ghada. Bahkan begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ada sebagian sahabat itu menunda makan paginya itu. Dia menunda makan pagi. Ya, fi hadzal yaum illa ma ba'da salatil Jumat. Dia nanti makan itu katakanlah makan siang atau makan pagi ya. Itu nanti sudah salat Jumat. Karena salat Jumat harus cepat dilakukan. Ya, li'annahum nadabu ila tabkir ilaiha. Kenapa? Karena itu disunnahkan untuk mempercepat pelaksanaan salat Jumat itu. Walau ishtagalu bi syai'in min dzalika qablaha khafu fawdaha aw fawda tabkir ilaiha. Ya, kalau kemudian mereka ada sedikit kesibukan ya sebelum pelaksanaan salat Jumat, tentu mereka khawatir kalau umpamanya makan dulu baru kemudian pergi ke masjid, mereka khawatir mereka tertinggal pelaksanaan salat Jumat. Artinya apa? Pelaksanaan salat Jumat itu harus memang dipercepat. Ya, beda kita di Indonesia Pak, di Makassar begitu. Ya pernah lari jo ke masjid eko, kami Pak Bangi, wah baru pada lari semua. Oh, sepertinya mereka tidak paham bahwa ya salat khutbah Jumat itu bahagian yang tidak terpisahkan dari
dari sholat Jumat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf karena saya harus meninggalkan tempat ini lebih cepat. Ada sesuatu hal yang sangat penting ya yang saya harus laksanakan di di kantor malam ini. Mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Salatil Jum'ah Hina Tazulus Syams, yaitu pembahasan yang terkait bahwa salat Jumat itu dilaksanakan ketika matahari sudah zawal. Kalau kita di Indonesia ini sudah condong ke barat ya. Hadirin jamaah maghrib, secara umum bahwa salat yang terbaik itu adalah ketika kita melaksanakannya di awal waktu. Itu pandangan secara umum itu. Sekalipun tentu kita juga harus melihat bahwa salat apa yang kita akan kerjakan. Kalau salat itu waktunya cukup lama, maka bukan satu-satunya makna yang disebut dengan awal waktu pas ketika masuk waktu. Salat Isya umpamanya waktunya cukup panjang. Bukan berarti bahwa ketika masuk waktu salat Isya yang sekarang ini mungkin sekitar jam 19.35 ya. Pas waktu itu kemudian kita melaksanakan salat Isya. Atau pas waktu itu kita azan langsung melakukan salat Isya. Salat Isya waktunya panjang, bahwa jam 8 itu masih dianggap awal waktu sebenarnya. Jadi jangan juga kita terlalu tekstual memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang ada waktu salat itu sebaiknya dilakukan di awal waktu benar itu. Salat maghrib, begitu pula salat subuh itu umpamanya itu sebaiknya dilakukan pas di awal waktu. Kenapa? Karena dua salat ini waktunya memang sangat singkat, waktunya pendek sekali. Salat maghrib waktunya itu masuk sekarang ini jam 18.22 ya. 18.22. Kemudian Isya masuk jam 19.35. Waktunya tidak hanya lebih 1 jam sedikit. Sehingga sedikit saja kita menunda waktu salat maghrib kita, itu kita sudah tertinggal awal waktu. Padahal kita faham bahwa salat yang terbaik itu adalah salat yang kita lakukan di awal waktu. Bahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi memahami bahwa salah satu makna dari sahun, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salat sahun itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka wail, fawailul lil musallin, neraka wail orang yang salat.
Oleh Al-Qurtubi memahami salah satu maknanya adalah orang yang melakukan sholat di akhir waktu. Nah, kalau kita menunda saja 10-15 menit, itu sudah masuk pertengahan waktu itu. Apalagi kalau kita tunda lagi sebentar saya sholat, masih ada saya mau kerjakan. Jangan sampai kita kemudian melakukan sholat maghrib, subuh itu di akhir waktu. Nah, ini sebaiknya awal waktu. Makanya Aisyah pernah mengatakan bahwa kami kalau pergi melaksanakan sholat subuh, pulang balik itu tidak ada yang mengenali saya. Kenapa? Karena ya berangkat masih sangat gelap, pulang juga masih gelap. Waktu itu kan tidak ada lampu penerangan di jalan, maka orang tidak tahu apakah ini laki atau perempuan, siapa orangnya ini. Nanti masuk dalam masjid mungkin juga masjidnya gelap. Ya, tidak seperti kita sekarang ini. Kalau kita pergi ya, orang kita kenal semua kalau memang jamaah. Jadi masih sangat gelap. Artinya apa? Salat subuh juga hendaknya dilakukan di awal waktu. Sehingga salat subuh itu juga jangan terlalu lama kita menunggu. Memberi waktu jeda ya, itu jeda sampai 15 menit itu bagi saya itu terlalu lama itu. Ya. Tapi berbeda dengan sholat Jumat. Ternyata bahwa sholat Jumat itu sebaiknya dilaksanakan pas awal waktu, pas ketika matahari itu sudah zawal, sudah bergeser, bukan lagi pas di tengah, sudah bergeser sedikit, ya itu namanya zawal. Ya, itu waktu yang terbaik kita melakukan sholat Jumat. Sekalipun ada satu negara ya, menurut pengalaman teman-teman itu yang pernah ke negara itu, salat Jumatnya itu biasa dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Karena dia mau menjamak antara Jumat dengan Asar. Bukan jamak ya. Masih ada jamaah di situ, usai melaksanakan salat Jumat, mereka tinggal melaksanakan salat Asar. Saya pikir ini satu ijtihad yang tidak salah tapi hampir keliru. Ya, hampir keliru itu kok ditunda sampai jauh menjelang masuk waktu asar ya. Tujuannya supaya jamaah semua di masjid itu ingin tetap melaksanakan salat berjamaah asar di masjid. Ya. Ada 2 hadis ya, atau ada 3 hadis yang terkait dengan persoalan ini. Ya. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma narji'u fa nurihu nawadihana." Kata Jabir bin Abdullah, kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami pulang, maka kemudian matahari itu masih baru sedikit agak condong ke baru sedikit zawal. Artinya apa? Karena salat Jumat kan mestinya itu tidak terlalu lama itu. Beda dengan kita di Indonesia ya. Banyak sekali prosesinya. Yang kedua, terkadang khatibnya lama sekali. Termasuk kayaknya saya agak lama kalau khutbah Jumat. Biasa tidak pernah, hampir rata-rata 20 menit itu. Ya. Nah, sebenarnya kalau Rasulullah itu biasanya salat Jumatnya itu singkat. Khutbah Jumatnya tidak panjang. Yang panjang biasa itu salatnya. Kalau kita terbalik, salatnya singkat, khutbahnya panjang. Nabi itu ya khutbahnya tidak terlalu panjang. Ya mungkin sekitar mungkin sekitar 10 menit ya. Kalau kita rata-rata berapa? Rata-rata sampai 20 menit. Kayaknya jangan heran kalau panitia itu biasa menulis khutbah Jumat maksimal 20 menit. Kenapa? Karena ada khatib itu yang khutbah Jumat sampai 1 jam. Dan saya pernah dapat itu, khatibnya sampai lebih 1 jam khutbah. Ya, sehingga kemudian jamaah itu more mana? Sama-sama more. Dan saya kalau hari Jumat sudah batum itu jamaah itu sudah pertanda ini.
saya sudah harus mempercepat khutbah. Ya. Bahkan kemarin saya khutbah itu, padahal itu singkat khutbah saya kemarin. Pas di depan saya itu mengorok. Nang ketujuh kemas sampai Juma mengorok. Gimana caranya itu? Itu artinya sama tidur dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena khutbah itu kan sama posisinya dengan 2 rakaat. Nah, khutbah apa ya? Kita khutbah nage soto si matinro. Ya ngorok itu dalam sholat. Jadi ini kata Jabir ya, kami sholat Jumat bersama Nabi, ketika kami pulang itu baru tidak terlalu jauh melenceng itu matahari. Ya kelihatan masih zawal ya, baru sedikit zawalnya. Artinya apa? Masih sangat siang. Ya, tidak terlalu lama itu dilakukan. Qala Hasan, faqultu li Ja'far. Hasan ini Hasan bin Ayyash ya, bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Maaf, kepada Ja'far bin Muhammad. Fi ayyi sa'atin tilka? Kira-kira jam berapa itu ya? Kalau kita ditanya jam berapa, mungkin langsung kita menyebut, oh mungkin jam 12. Jam 12 itu. Nah, sekarang ini kan waktu duhur masuk jam berapa itu? Zawal itu jam berapa itu? Kita jam 12:20 ya. Sekarang ini. Ya kan matahari itu tidak selamanya perputaran matahari dengan bulan itu kan tidak selamanya sama itu dalam setiap saat. Itu ada perbedaan. Saat maghrib kita sekarang ini maghrib sekarang jatuh jam berapa ya? Jam 18:22. Ya, bahkan pernah sampai jam 6:30 baru masuk maghrib. Kira-kira jam berapa? Waktu itu kan orang belum punya jam ya. Dia hanya mengatakan begini, qala zawal asy-syams. Ya, itu pas matahari itu condong ke barat kalau kita sekarang ya. Jadi zawal itu. Pas zawal ya sudah langsung bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Iyas bin Salamah ya. Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, yang dia terima dari Iyas ini menerima dari bapaknya namanya Al-Aqwa. Beliau mengatakan begini, qala kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams. Kami itu melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujami di sini bermakna nusalli al-jum'ah. Kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams, apabila matahari itu sudah zawal. Tsumma narji'u natatabba'ul fai. Kemudian ketika kami pulang, karena begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ya kami sambil meniti tempat berteduh. Artinya apa? Karena masih panas sekali, coba kita mencari supaya tidak langsung terkena matahari itu. Artinya masih sangat siang. Dari 2 hadis ini jelas sekali bahwa salat Jumat itu memang sebaiknya dilakukan di awal waktu. Saya pernah salat Jumat di salah satu masjid di Makassar ini. Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Sudah hampir jam 1 belum mulai. Kenapa kita belum mulai? Kita menunggu seseorang. Ya, memang yang kita tunggu itu pejabat penting, makanya ditunda. Kenapa kita terlalu lama menunda? Kalau menunda sampai 10 menit, ya oke lah. Tapi kalau sampai menjelang jam 1 belum kita mulai, terlalu lama kita menunda salat Jumat. Ya, terlalu lama. Nah, sudah janjian Pak bahwa nanti mulai kalau saya datang. Mana caranya ini? Akhirnya apa yang terjadi? Sudah mungkin sekitar tinggal 2-3 menit jam 1 baru datang informasinya. Tidak jadi datang. Astagfirullah, saya bilang gimana caranya? Katanya tidak jadi datang. Padahal pesan pertamanya jangan salat Jumat, jangan salat sebelum saya datang. Ini artinya apa? Mempermainkan waktu salat
Dan itu sama sekali tidak dibenarkan, lebih menghormati manusia daripada Tuhan, daripada Allah. Nah, Jumat itu kalau tiba waktunya laksanakan, jangan kita tunda-tunda. Siapapun yang memerintahkan itu, kalau diperintahkan ya tidak bisa, Pak. Karena khatibnya, bukan hanya khatibnya ya, jamaahnya sudah gelisah semua itu kalau sudah masuk waktu kita tidak sholat. Ya. Dari hadis ini sebenarnya bisa kita pahami hadirin, hazilah hadis zahira fi ta'jilil Jumat. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Ya, jelas sekali hadisnya bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Waqad qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaahirul ulama minas sahabat tabi'in faman ba'dahum la tajuzul jum'ah illa ba'da zawalis syams. Para ulama mengatakan ini, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur ulama baik dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya mengatakan salat Jumat itu tidak boleh dilakukan ketika belum zawal. Harus zawal baru boleh dilakukan. Walam yukhalif fi hadza. Pendapat ini tidak ada yang menolak kecuali illa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu tidak begitu pendapatnya. Bahkan pendapat Ahmad dan Ishaq itu jawazuha qabla zawal. Boleh melakukannya sebelum zawal. Kalau kita di Indonesia pada umumnya waktu salat Jumat itu mengikuti waktu duhur kan? Mengikuti waktu duhur. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq tampaknya sebelum duhur, karena sebelum zawal. Karena ya salat duhur itu ya pas zawal itu boleh. Itu adalah waktu pelaksanaan salat duhur. Ya, fajawazuha qabla zawal menurut pendapatnya Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Kalau qadi waruya fi hadza asya' as-sahaba la yasihhu minha syai'un illa ma alaihi al-jumhur. Ya, bahkan ada pandangan sebagian dari sahabat itu bahwa tidak sah satu pendapat itu kalau itu tidak disertai dengan jumhur ulama. Harus jumhur itu. Kalau hanya 1-2 orang tidak boleh. Tapi tidak juga bermakna jumhur itu semua ulama sepakat, tidak. Artinya jumhur itu mayoritas ulama. Kalau 100 sudah ada 70 itu namanya jumhur. Ya, itu namanya jumhur. Ya sama lah umpamanya kalau kita melakukan pemilihan apapun ya di Indonesia, pemilihan presiden, pemilihan gubernur ataupun yang lainnya, kalau sudah menang 50 plus 1 suara itu sudah jumhur itu. Itu artinya sudah mayoritas memilih. Itu sudah sah jadi presiden kan? Nah, sudah sah. Ya. Bahkan kalau pesertanya itu 3 orang, pesertanya 3 orang ya, kalau dia sudah ada yang sampai 34 sekian, lebih 33% suara, itu sudah pemenang. Ya, sudah pemenang. Kalau 3. Ya, kalau tentu kalau jumhur ulama tidak begitu. Harus lebih banyak memang. Ya. Kalau 100 ya katakanlah 70-80 orang itu sudah jumhur ulama. Makanya ada perbedaan pandangan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada yang mengatakan ya, kenapa seperti Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu mengatakan bahwa sebelum zawal itu boleh. Ya, saya dalam syarah An-Nawawi ini dia mengatakan bahwa wa hamalal jumhur hazilah hadis alal mubalagha fi ta'jiliha. Sebenarnya itu adalah bentuk mubalagha saja. Bahwa yang disebut dengan mubalagha untuk mempercepat salatnya ya, bahwa memang salat Jumat itu beda lah dengan salat zuhur. Harus dipercepat. Harus dipercepat. Ya, saya kira itu banyak sekali manfaatnya kalau dipercepat ya. Karena kalau diperlambat itu sulit, banyak sekali orang yang kemudian datang di masjid dan itu pun sampai menunggu begitu lama. Wa nahum kanu yuakhiruna al-ghada. Bahkan begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ada sebagian sahabat itu menunda makan paginya itu. Dia menunda makan pagi. Ya, fi hadzal yaum illa ma ba'da salatil Jumat. Dia nanti makan itu
katakanlah makan siang atau makan pagi ya, itu nanti sudah salat Jumat. Karena salat Jumat harus cepat dilakukan. Ya, li'annahum nadabu ila tabkir ilaiha. Kenapa? Karena itu disunnahkan untuk mempercepat pelaksanaan salat Jumat itu. Walau ishtagalu bi syai'in min dzalika qablaha khafu fawtaha aw fawta tabkir ilaiha. Ya, kalau kemudian mereka ada sedikit kesibukan ya sebelum pelaksanaan salat Jumat, mereka khawatir kalau umpamanya makan dulu ya, makan dulu baru kemudian pergi ke masjid, mereka khawatir mereka tertinggal pelaksanaan salat Jumat. Artinya apa? Pelaksanaan salat Jumat itu harus memang dipercepat. Ya beda kita di Indonesia Pak, di Makassar begitu. Ya pernah lari jo ke Masjid Eko, kami Pak Bangi, wah baru pada lari semua. Oh, sepertinya mereka tidak paham bahwa ya salat khutbah Jumat itu bahagian yang tidak terpisahkan dari salat Jumat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf karena saya harus meninggalkan tempat ini lebih cepat. Ada sesuatu hal yang sangat penting ya yang saya harus laksanakan di kantor malam ini. Mohon maaf. Hadanallahu wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Salatil Jum'ah hina tazulu syams, yaitu pembahasan yang terkait bahwa salat Jumat itu dilaksanakan ketika matahari sudah zawal. Kalau kita di Indonesia ini sudah condong ke barat ya. Hadirin jamaah maghrib, secara umum bahwa salat yang terbaik itu adalah ketika kita melaksanakannya di awal waktu. Itu pandangan secara umum itu. Sekalipun tentu kita juga harus melihat bahwa salat apa yang kita akan kerjakan. Kalau salat itu waktunya cukup lama, maka bukan satu-satunya makna yang disebut dengan awal waktu pas ketika masuk waktu. Salat Isya umpamanya waktunya cukup panjang, bukan berarti bahwa ketika masuk waktu salat Isya yang sekarang ini mungkin sekitar jam 19.35 ya, pas waktu itu kemudian kita melaksanakan salat Isya, atau pas waktu itu kita azan langsung melakukan salat Isya. Salat Isya waktunya panjang, bahwa jam 8 itu masih dianggap awal waktu sebenarnya. Jadi jangan juga kita terlalu tekstual memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang ada waktu salat itu sebaiknya dilakukan di awal waktu benar itu. Salat maghrib, begitu pula salat subuh itu umpamanya itu sebaiknya dilakukan pas di awal waktu. Kenapa? Karena dua salat ini waktunya memang sangat singkat, waktunya pendek sekali.
Salat maghrib waktunya itu masuk sekarang ini jam 18.22 ya. 18.22. Kemudian Isya masuk jam 19.35. Waktunya tidak hanya lebih 1 jam sedikit. Sehingga sedikit saja kita menunda waktu salat maghrib kita, itu kita sudah tertinggal awal waktu. Padahal kita faham bahwa salat yang terbaik itu adalah salat yang kita lakukan di awal waktu. Bahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi memahami bahwa salah satu makna dari sahun, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salat sahun itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka wail, fawailul lil musallin, neraka wail orang yang salat. Oleh Al-Qurtubi memahami salah satu maknanya adalah orang yang melakukan salat di akhir waktu. Ya, kalau kita menunda saja 10-15 menit, itu sudah masuk pertengahan waktu itu. Apalagi kalau kita tunda lagi sebentar, saya salat, masih ada saya mau kerjakan. Jangan sampai kita kemudian melakukan salat maghrib, subuh itu di akhir waktu. Nah, ini sebaiknya awal waktu. Makanya Aisyah pernah mengatakan bahwa kami kalau pergi melaksanakan salat subuh, pulang balik itu tidak ada yang mengenali saya. Kenapa? Karena ya berangkat masih sangat gelap, pulang juga masih gelap. Waktu itu kan tidak ada lampu penerangan di jalan, maka orang tidak tahu apakah ini laki atau perempuan, siapa orangnya ini. Nanti masuk dalam masjid mungkin juga masjidnya gelap. Ya, tidak seperti kita sekarang ini. Kalau kita pergi ya, orang kita kenal semua kalau memang jamaah. Jadi masih sangat gelap. Artinya apa? Salat subuh juga hendaknya dilakukan di awal waktu. Sehingga salat subuh itu juga jangan terlalu lama kita menunggu. Memberi waktu jeda ya, itu jeda sampai 15 menit itu bagi saya itu terlalu lama itu. Ya. Tapi berbeda dengan sholat Jumat. Ternyata bahwa sholat Jumat itu sebaiknya dilaksanakan pas awal waktu, pas ketika matahari itu sudah zawal, sudah bergeser, bukan lagi pas di tengah, sudah bergeser sedikit, ya itu namanya zawal. Ya, itu waktu yang terbaik kita melakukan sholat Jumat. Sekalipun ada satu negara ya, menurut pengalaman teman-teman itu yang pernah ke negara itu, salat Jumatnya itu biasa dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Karena dia mau menjamak antara Jumat dengan Asar. Bukan jamak ya. Masih ada jamaah di situ, usai melaksanakan salat Jumat, mereka tinggal melaksanakan salat Asar. Saya pikir ini satu ijtihad yang tidak salah tapi hampir keliru. Ya, hampir keliru itu, kok ditunda sampai jauh menjelang masuk waktu asar ya. Tujuannya supaya jamaah semua di masjid itu ingin tetap melaksanakan salat berjamaah asar di masjid. Ya. Ada 2 hadis ya, atau ada 3 hadis yang terkait dengan persoalan ini. Ya. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma narji'u fanuri." Maka kemudian matahari itu masih baru sedikit agak condong ke baru sedikit zawal. Artinya apa? Karena salat Jumat kan mestinya itu tidak terlalu lama itu. Beda dengan kita di Indonesia ya. Banyak sekali prosesinya. Yang kedua, terkadang khatibnya lama sekali. Termasuk kayaknya saya agak lama kalau khutbah Jumat. Biasa tidak pernah, hampir rata-rata 20 menit itu. Ya. Yang sebenarnya kalau Rasulullah itu biasanya salat Jumatnya itu singkat. Khutbah Jumatnya tidak panjang. Yang panjang biasa itu salatnya. Kalau kita terbalik, salatnya singkat, khutbahnya panjang. Nabi itu ya
khutbahnya tidak terlalu panjang. Ya mungkin sekitar, ya tidak sampai, mungkin sekitar 10 menit ya. Kalau kita rata-rata berapa? Rata-rata sampai 20 menit. Kayaknya jangan heran kalau panitia itu biasa menulis khutbah Jumat maksimal 20 menit. Kenapa? Karena ada khatib itu yang khutbah Jumat sampai 1 jam. Dan saya pernah dapat itu, khatibnya sampai lebih 1 jam khutbah. Ya, sehingga kemudian jamaah itu more mana? Sama-sama more. Dan saya kalau hari Jumat sudah batum itu jamaah itu sudah pertanda ini. Saya sudah harus mempercepat khutbah. Ya. Bahkan kemarin saya khutbah itu, padahal itu singkat khutbah saya kemarin. Pas di depan saya itu mengorok. Mana ketujuh kemas sembahyang Jumat mengorok? Gimana caranya itu? Itu artinya sama tidur dalam keadaan sholat. Kenapa? Karena khutbah itu kan sama posisinya dengan 2 rakaat. Nah, khutbah apa ya? Kita khutbah nage soto si matindro. Ya ngoro itu dalam salat. Jadi ini kata Jabir ya. Kami sholat Jumat bersama Nabi, ketika kami pulang itu baru tidak terlalu jauh melenceng itu matahari. Ya kelihatan masih zawal ya, baru sedikit zawalnya, artinya apa? Masih sangat siang. Ya, tidak terlalu lama itu dilakukan. Qala Hasan faqultu li Ja'far. Hasan ini Hasan bin Ayyash ya bertanya kepada Jabir bin Abdullah. Maaf, kepada Ja'far bin Muhammad. Fi ayyi sa'atin tilka? Kira-kira jam berapa itu ya? Kalau kita ditanya jam berapa, mungkin langsung kita menyebut, oh mungkin jam 12. Jam 12 itu. Nah, sekarang ini kan waktu duhur masuk jam berapa itu? Zawal itu jam berapa itu? Kita jam 12:20 ya. Nah, sekarang ini. Ya kan matahari itu tidak selamanya perputaran matahari dengan bulan itu kan tidak selamanya sama itu dalam setiap saat. Itu ada perbedaan. Saat maghrib kita sekarang ini maghrib sekarang jatuh jam berapa ya? Jam 18:22. Ya, bahkan pernah sampai jam 6:30 baru masuk maghrib. Kira-kira jam berapa? Waktu itu kan orang belum punya jam ya. Dia hanya mengatakan begini, qala zawal asy-syams. Ya, itu pas matahari itu condong ke barat kalau kita sekarang ya. Jadi zawal itu. Pas zawal ya sudah langsung bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis yang bersumber dari Iyas bin Salamah ya. Iyas bin Salamah bin Al-Aqwa, yang dia terima dari Iyas ini menerima dari bapaknya namanya Al-Aqwa. Beliau mengatakan begini, qala kunna nujammi'u ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams. Kami itu melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nujami di sini bermakna nusalli al-jum'ah. Kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza zalat asy-syams, apabila matahari itu sudah zawal. Sumanarjiu natatabba'ul fai. Kemudian ketika kami pulang, karena begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ya kami sambil meniti tempat berteduh. Artinya apa? Karena masih panas sekali, coba kita mencari supaya tidak langsung terkena matahari itu. Artinya masih sangat siang. Dari 2 hadis ini jelas sekali bahwa salat Jumat itu memang sebaiknya dilakukan di awal waktu. Saya pernah salat Jumat di salah satu masjid di Makassar ini. Mungkin 2 tahun yang lalu ya. Sudah hampir jam 1 belum mulai. Kenapa kita belum mulai? Kita menunggu seseorang. Ya, memang yang kita tunggu itu pejabat penting, makanya ditunda. Saya bilang, kenapa kita terlalu lama menunda? Kalau menunda sampai 10 menit, ya oke lah. Tapi kalau sampai menjelang jam 1,
belum kita mulai, terlalu lama kita menunda salat Jumat. Ya, terlalu lama. Nah, sudah janjian Pak bahwa nanti mulai kalau saya datang. Mana caranya ini? Akhirnya apa yang terjadi? Sudah mungkin sekitar tinggal 2-3 menit jam 1 baru datang informasinya. Tidak jadi datang. Astagfirullah, saya bilang gimana caranya? Katanya tidak jadi datang. Padahal pesan pertamanya jangan sholat Jumat, jangan sholat sebelum saya datang. Ini artinya apa? Mempermainkan waktu sholat. Dan itu sama sekali tidak dibenarkan. Lebih menghormati manusia daripada Tuhan, daripada Allah. Nah, Jumat itu kalau tiba waktunya laksanakan. Jangan kita tunda-tunda. Siapapun yang memerintahkan itu, kalau diperintahkan ya tidak bisa Pak. Karena khatibnya, bukan hanya khatibnya ya, jamaahnya sudah gelisah semua itu kalau sudah masuk waktu kita tidak sholat. Ya. Dari hadis ini sebenarnya bisa kita pahami hadirin, hadhihi hadis zahira fi ta'jilil Jumat. Hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Ya, jelas sekali hadisnya bahwa salat Jumat itu harus dipercepat. Waqad qala Malik wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa jamaahirul ulama minas sahabat tabi'in faman ba'dahum la tajuzul jum'ah illa ba'da zawali syams. Para ulama mengatakan ini, Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i dan jumhur ulama baik dari kalangan sahabat dan tabi'in dan ulama-ulama sesudahnya mengatakan salat Jumat itu tidak boleh dilakukan ketika belum zawal. Harus zawal baru boleh dilakukan. Walam yukhalif fi hadza. Pendapat ini tidak ada yang menolak kecuali illa Ahmad bin Hanbal wa Ishaq. Jadi Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu tidak begitu pendapatnya. Bahkan pendapat Ahmad dan Ishaq itu jawazuha qabla zawal. Boleh melakukannya sebelum zawal. Kalau kita di Indonesia pada umumnya waktu salat Jumat itu mengikuti waktu duhur kan? Mengikuti waktu duhur. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq tampaknya sebelum duhur, karena sebelum zawal. Karena ya salat duhur itu ya pas zawal itu boleh. Itu adalah waktu pelaksanaan salat duhur. Ya, fajawazuha qabla zawal menurut pendapatnya Ahmad bin Hanbal dan Ishaq. Kalau qadi wa ruya fi hadza asya' an sahaba la yasihhu minha syai'un illa ma alaihi al-jumhur. Ya, bahkan ada pandangan sebagian dari sahabat itu bahwa tidak sah satu pendapat itu kalau itu tidak disertai dengan jumhur ulama. Harus jumhur itu. Kalau hanya 1-2 orang tidak boleh. Tapi tidak juga bermakna jumhur itu semua ulama sepakat, tidak. Artinya jumhur itu mayoritas ulama. Kalau 100 sudah ada 70 itu namanya jumhur. Ya, itu namanya jumhur. Ya sama lah umpamanya kalau kita melakukan pemilihan apapun ya di Indonesia, pemilihan presiden, pemilihan gubernur ataupun yang lainnya, kalau sudah menang 50 plus 1 suara itu sudah jumhur itu. Itu artinya sudah mayoritas memilih. Itu sudah sah jadi presiden kan? Nah, sudah sah. Ya. Bahkan kalau pesertanya itu 3 orang, pesertanya 3 orang ya, kalau dia sudah ada yang sampai 34 sekian, lebih 33% suara, itu sudah pemenang. Ya, sudah pemenang. Kalau 3. Ya, kalau tentu kalau jumhur ulama tidak begitu. Harus lebih banyak memang. Ya. Kalau 100 ya katakanlah 70-80 orang itu sudah jumhur ulama. Makanya ada perbedaan pandangan seperti yang saya sampaikan tadi. Tetapi ada yang mengatakan ya, kenapa seperti Ahmad bin Hanbal dan Ishaq itu mengatakan bahwa sebelum zawal itu boleh. Ya, saya dalam syarah An-Nawawi ini dia mengatakan bahwa wa hamalal jumhur hazilah hadis alal mubalaghah fi ta'jiliha. Sebenarnya itu adalah bentuk mubalaghah saja. Bahwa yang disebut dengan mubalaghah untuk mempercepat salatnya ya, bahwa memang salat Jumat itu beda lah dengan salat zuhur. Harus dipercepat. Harus dipercepat.
Ya saya kira itu banyak sekali manfaatnya kalau dipercepat ya. Karena kalau diperlambat itu sulit, banyak sekali orang yang kemudian datang di masjid dan itu pun apa ya, sampai menunggu begitu lama. Wa nahum kanu yuakhiruna al-ghada. Bahkan begitu cepatnya pelaksanaan salat Jumat itu, ada sebagian sahabat itu menunda makan paginya itu. Dia menunda makan pagi. Ya, fi hadzal yaum illa ma ba'da salatil Jumat. Dia nanti makan itu, katakanlah makan siang atau makan pagi ya, itu nanti sudah salat Jumat. Karena salat Jumat harus cepat dilakukan. Ya, li'annahum nadabu ila tabkir ilaiha. Kenapa? Karena itu disunnahkan untuk mempercepat pelaksanaan salat Jumat itu. Walau ishtagalu bi syai'in min dzalika qablaha khafu fawdaha aw fawda tabkir ilaiha. Ya, kalau kemudian mereka ada sedikit kesibukan ya sebelum pelaksanaan salat Jumat, tentu mereka khawatir kalau umpamanya makan dulu baru kemudian pergi ke masjid, mereka khawatir mereka tertinggal pelaksanaan salat Jumat. Artinya apa? Pelaksanaan salat Jumat itu harus memang dipercepat. Ya beda kita di Indonesia Pak, di Makassar begitu. Ya pernah lari jo ke Masjid Eko, kami Pak Bangi, wah baru pada lari semua. Oh, sepertinya mereka tidak paham bahwa ya salat khutbah Jumat itu bahagian yang tidak terpisahkan dari salat Jumat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Maaf karena saya harus meninggalkan tempat ini lebih cepat. Ada sesuatu hal yang sangat penting ya yang saya harus laksanakan di kantor malam ini. Mohon maaf. Hadanallahi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji. Alamin. Hadirin jamaah maghrib yang insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Malam ini kita akan membahas topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Salatil Jum'ah hina tazulu syams, yaitu pembahasan yang terkait bahwa salat Jumat itu dilaksanakan ketika matahari sudah zawal. Kalau kita di Indonesia ini sudah condong ke barat ya. Hadirin jamaah maghrib, secara umum bahwa salat yang terbaik itu adalah ketika kita melaksanakannya di awal waktu. Itu pandangan secara umum itu. Sekalipun tentu kita juga harus melihat bahwa salat apa yang kita akan kerjakan. Kalau salat itu waktunya cukup lama, maka bukan satu-satunya makna yang disebut dengan awal waktu pas ketika masuk waktu. Salat Isya umpamanya waktunya cukup panjang, bukan berarti bahwa ketika masuk waktu salat Isya yang sekarang ini mungkin sekitar jam 19.35 ya, pas waktu itu kemudian kita melaksanakan salat Isya, atau pas waktu itu kita azan langsung melakukan salat Isya. Salat Isya waktunya panjang, bahwa jam 8 itu masih dianggap awal waktu sebenarnya.
Jadi jangan juga kita terlalu tekstual memahami hadis-hadis Rasulullah SAW. Memang ada waktu salat itu sebaiknya dilakukan di awal waktu benar itu. Salat maghrib, begitu pula salat subuh itu umpamanya itu sebaiknya dilakukan pas di awal waktu. Kenapa? Karena dua salat ini waktunya memang sangat singkat, waktunya pendek sekali. Salat maghrib waktunya itu masuk sekarang ini jam 18.22 ya. 18.22. Kemudian Isya masuk jam 19.35. Waktunya tidak hanya lebih 1 jam sedikit. Sehingga sedikit saja kita menunda waktu salat maghrib kita, itu kita sudah tertinggal awal waktu. Padahal kita faham bahwa salat yang terbaik itu adalah salat yang kita lakukan di awal waktu. Bahkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi memahami bahwa salah satu makna dari sahun, alladzina hum an salatihim sahun, orang yang salat sahun itu yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan ke dalam neraka wail, fawailul lil musallin, neraka wail orang yang salat. Oleh Al-Qurtubi memahami salah satu maknanya adalah orang yang melakukan salat di akhir waktu. Nah, kalau kita menunda saja 10-15 menit, itu sudah masuk pertengahan waktu itu. Apalagi kalau kita tunda lagi sebentar saya salat, masih ada saya mau kerjakan. Jangan sampai kita kemudian melakukan salat maghrib, subuh itu di akhir waktu. Nah, ini sebaiknya awal waktu. Makanya Aisyah pernah mengatakan bahwa kami kalau pergi melaksanakan salat subuh, pulang balik itu tidak ada yang mengenali saya. Kenapa? Karena ya berangkat masih sangat gelap, pulang juga masih gelap. Waktu itu kan tidak ada lampu penerangan di jalan, maka orang tidak tahu apakah ini laki atau perempuan. Siapa orangnya ini? Nanti masuk dalam masjid mungkin juga masjidnya gelap. Ya, tidak seperti kita sekarang ini. Kalau kita pergi ya, orang kita kenal semua kalau memang jamaah. Jadi masih sangat gelap. Artinya apa? Salat subuh juga hendaknya dilakukan di awal waktu. Sehingga salat subuh itu juga jangan terlalu lama kita menunggu. Memberi waktu jeda ya, itu jeda sampai 15 menit itu bagi saya itu terlalu lama itu. Ya. Tapi berbeda dengan sholat Jumat. Ternyata bahwa sholat Jumat itu sebaiknya dilaksanakan pas awal waktu, pas ketika matahari itu sudah zawal, sudah bergeser, bukan lagi pas di tengah, sudah bergeser sedikit, ya itu namanya zawal. Ya, itu waktu yang terbaik kita melakukan sholat Jumat. Sekalipun ada satu negara ya, menurut pengalaman teman-teman itu yang pernah ke negara itu, salat Jumatnya itu biasa dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Karena dia mau menjamak antara Jumat dengan Asar. Bukan jamak ya. Masih ada jamaah di situ, usai melaksanakan salat Jumat, mereka tinggal melaksanakan salat Asar. Saya pikir ini satu ijtihad yang tidak salah tapi hampir keliru. Ya, hampir keliru itu, kok ditunda sampai jauh menjelang masuk waktu asar ya. Tujuannya supaya jamaah semua di masjid itu ingin tetap melaksanakan salat berjamaah asar di masjid. Ya. Ada 2 hadis ya, atau ada 3 hadis yang terkait dengan persoalan ini. Ya. Yang pertama, hadis yang bersumber dari Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, "Kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tsumma narji'u fa nurihu nawadihana." Kata Jabir bin Abdullah, kami melaksanakan salat Jumat bersama dengan Rasulullah SAW. Dan ketika kami pulang,
Maka kemudian